Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Saya berdoa buat saudara senantiasa bergerak di dalam kemurahan Tuhan, di dalam segala mujizat yang Tuhan sediakan. Hari ini saya mau ajak saudara untuk kita lihat di dalam 2 Petrus pada pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang semuanya itu, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, yang diputar-balikan orang-orang yang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya, seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Akibatnya kebinasaan menimpa mereka. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kasih karunia adalah pesan inti dari Injil. Bahwasanya kita semua diselamatkan bukan karena usaha kita, melainkan karena apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Namun di sini, dari teks ayat ini, Rasul Petrus memperingatkan bahwa kasih karunia bisa disalahpahami bila tidak diiringi dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Petrus berkata bahwa ada orang-orang yang memutarbalikkan pengajaran Paulus tentang kasih karunia. Mereka tidak memahami bahwa kasih karunia itu bukanlah izin untuk hidup sesuka hati, melainkan kuasa Allah yang mengubahkan kehidupan kita dari dalam. Nah, kita pelajari hari ini yang pertama, kasih karunia bukan alasan untuk tetap sama, tetapi kuasa untuk berubah. Nah, banyak orang mengira kasih karunia berarti Tuhan maklum kalau saya jatuh. Jadi tidak apa kalau saya tetap seperti ini. Padahal sebenarnya kasih karunia itu bukanlah lisensi untuk berdosa. Melainkan kasih karunia adalah kuasa untuk menang atas dosa. Firman Tuhan berkata, sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Nah, kasih karunia itu mendidik saudara. Artinya kasih karunia menumbuhkan setiap kita, membangun setiap kita, mendewasakan setiap kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia sejati akan semakin mencintai kekudusan. Bukannya malahan semakin bebas dalam melakukan dosa. Pelajaran yang kedua, kasih karunia itu membawa kita kepada pengenalan akan Kristus. Rasul Petrus menutup suratnya dengan kalimat penting ini. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, pada ayat yang ke-18. Berarti kedewasaan rohani itu bukan sekedar tahu banyak ayat atau hafal banyak ayat. Kedewasaan rohani yaitu adalah mengenal Yesus secara pribadi. Ketika kita mengenal kasih-Nya yang tidak bersyarat, maka kita tidak lagi termotivasi oleh rasa takut atau rasa bersalah untuk mendekat sama Tuhan. Tetapi kita dimotivasi oleh kasih yang begitu luar biasa. Dan kasih itu sendirilah yang menuntun kita untuk hidup di dalam hal-hal yang benar. Kasih karunia yang dewasa selalu berujung pada pengenalan yang lebih dalam akan Yesus, bukannya malahan kebebasan yang tanpa arah. Pelajaran yang ketiga, kasih karunia tanpa kebenaran menghasilkan kebebasan palsu. Di sini kita lihat Yesus datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Masih ingat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yesus datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya keduanya tidak bisa dipisahkan antara kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia tanpa kebenaran itu menghasilkan kompromi.
Sebaliknya, kebenaran tanpa kasih karunia menghasilkan legalisme. Kasih karunia yang dewasa itu selalu menyeimbangkan keduanya, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Bahwasanya ia tahu, Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa ini, ingat baik, kita dibenarkan oleh iman. Tetapi iman yang sejati selalu menghasilkan buah di dalam perbuatan, sesuai dengan Yakobus 2 ayat 26. Karena itu orang yang hidup dalam kasih karunia sejati tidak lagi berjuang untuk diterima. Tetapi karena dia sudah diterima lebih dahulu, maka dia akan melayani Tuhan dengan sukacita. Pelajaran yang keempat, kasih karunia yang dewasa itu lahir dari relasi, bukan dari ritual. Di sini kita lihat Rasul Petrus menyebut Paulus saudara yang kekasih. Petrus tahu bahwa kasih karunia bukan sekedar doktrin. Kasih karunia adalah hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan yang hidup. Kasih karunia yang dewasa membuat kita berhenti hidup dalam rasa bersalah dan mulai hidup dalam hubungan yang intim dengan Bapa. Kita tidak lagi mengejar penerimaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah diterima di dalam Kristus. Dari tempat penerimaan inilah kita mulai menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam praktek hidup kita. Firman Tuhan berkata, tetapi oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-10. Artinya begini, Paulus tidak menyombongkan dirinya, tetapi menyadari bahwa seluruh pertumbuhannya itu adalah hasil kasih karunia yang bekerja di dalam dia. Nah, pelajaran yang kelima, saudara. Kasih karunia yang dewasa menghasilkan buah yang nyata. Kasih karunia sejati tidak hanya dirasakan, tetapi terlihat. Kasih karunia itu mengubahkan cara kita berbicara, cara kita mengampuni, cara kita mengasihi, bahkan cara kita menanggapi kesalahan orang lain. Kasih karunia yang dewasa tidak reaktif, tidak menghakimi, dan tidak cepat tersinggung, karena ia telah berakar dalam kasih Kristus. Orang yang hidup dalam kasih karunia sejati pastinya membawa aroma Yesus di mana saja ia berada. Nah, sebagai closingnya, Petrus menutup pesannya dengan satu seruan. Seruannya adalah bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya, kasih karunia bukan hanya sesuatu yang kita terima sekali waktu, tetapi sesuatu yang harus terus kita hidupi dan kita kembangkan. Dewasa rohani adalah perjalanan dari mengerti kasih karunia menuju menghidupi kasih karunia tersebut. Di sini bukan lagi kita berdebat tentang apa yang Tuhan katakan antara orang percaya satu dengan orang percaya lain. Tetapi di sini adalah bagian yang sekarang orang dewasa adalah mereka sama-sama menghidupi apa yang Tuhan sudah katakan. Marilah hari ini kita bertanya, apakah saya menggunakan kasih karunia untuk membenarkan kelemahan yang ada pada saya? Yang kedua, tanyakan lagi, apakah saya membiarkan kasih karunia mengubah saya menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Ingat ini, kasih karunia yang dewasa adalah ketika kita tidak hanya bersyukur karena diampuni, tapi juga berjalan dalam kemenangan yang Yesus sudah berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sangat luar biasa. Roh Kudus, ajarkan aku untuk tidak menyalahgunakan kasih karunia, tetapi agar aku hidup di dalam kasih karunia dengan kedewasaan dan pengenalan yang benar akan Engkau, Tuhan. Dan biarkanlah hidupku ini menjadi kesaksian akan kasih-Mu yang mengubahkan aku dan bisa menjadi teladan bagi setiap orang yang aku jumpai. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin.